Bagi sebagian besar masyarakat awam, nama Mayat mungkin terdengar asing di telinga ketika berbicara mengenai negara Prancis. Bayangan kita langsung tertuju pada Menara Eiffel, kota mode Paris atau daratan Eropa yang megah. Namun tahukah kamu bahwa Prancis memiliki sebuah wilayah resmi yang letaknya justru sangat jauh dari benua Eropa? Wilayah tersebut berada di sebelah timur benua Afrika, tepatnya di perairan hangat Samudra Hindia. Tempat unik ini bernama Mayat. Mayat bukanlah sekedar koloni atau wilayah jajahan biasa, melainkan sebuah departemen seberang laut resmi milik Prancis. Status hukum ini membuat Mayat setara dengan wilayah-wilayah di daratan utama Prancis. Warga yang lahir di sana memegang paspor Prancis dan otomatis menjadi warga negara Uni Eropa. Untuk menemukan Mayat, kita harus mengarahkan pandangan ke bagian barat daya Samudra Hindia, tepatnya di ujung utara Selat Mozambik. Secara geografis, Mayat terletak di antara bagian utara Pulau Madagaskar dan pantai timur benua Afrika yang ditempati oleh negara Mozambik. Meskipun secara politik terkait erat dengan Paris, Prancis, secara alamiah Mayat sebenarnya adalah bagian dari Kepulauan Komoro. Kepulauan ini terbentuk dari aktivitas vulkanis jutaan tahun lalu. Mayat sendiri memiliki total luas daratan yang relatif kecil, yaitu sekitar 374 km persegi. Wilayah kecil ini didominasi oleh dua pulau utama yang dihuni oleh penduduknya. Pulau terbesar dinamakan Grande Terre atau dikenal juga dengan nama lokal Maure. Di pulau utama inilah terletak titik tertinggi Mayat, yaitu Gunung Bendara yang menjulang setinggi 660 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini pula berdiri kota Mamoudzou yang sejak tahun 1997 resmi memegang peran sebagai ibu kota sekaligus pusat perekonomian dan pemerintahan seluruh wilayah. Pulau kedua yang berukuran lebih kecil dinamakan Petite Terre atau Pamandzi. Di pulau kecil ini terdapat kota Dzaoudzi yang dahulu berfungsi sebagai ibu kota lama sebelum dipindahkan ke Mamoudzou. Hubungan transportasi antara pulau besar Grande Terre dan pulau kecil Petite Terre mengandalkan kapal feri yang setiap hari hilir mudik menyeberangi selat. Salah satu daya tarik geografis terbesar dari Mayat adalah sistem perairannya. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang raksasa yang membentuk salah satu laguna alami terbesar dan terdalam di dunia. Luas laguna ini mencapai 1.500 km persegi. Keberadaan benteng karang ini melindungi pantai-pantai Mayat dari hantaman ombak besar Samudra Hindia, menciptakan perairan tenang yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, mulai dari penyu hijau hingga berbagai jenis lumba-lumba dan paus. Sejarah Mayat adalah kisah tentang pertemuan berbagai peradaban dunia. Jauh sebelum bangsa Eropa menginjakkan kaki di sana, kepulauan ini telah dihuni oleh masyarakat berbahasa Bantu yang berimigrasi dari daratan Afrika Timur sekitar abad ke-10. Pada abad-abad berikutnya, para pelaut dari Asia Tenggara termasuk dari Nusantara dan Madagaskar ikut berdatangan dan berasimilasi dengan penduduk lokal. Perubahan budaya terbesar terjadi pada abad ke-15 ketika para pedagang Arab dari dinasti Shirazi tiba di wilayah ini. Mereka membawa pengaruh kuat, mendirikan sistem pemerintahan kesultanan dan menyebarkan agama Islam. Sejak saat itu, Islam menjadi fondasi utama kehidupan sosial di Mayat. Memasuki abad ke-19, situasi politik di sekitar Selat Mozambik menjadi sangat tidak stabil akibat perebutan kekuasaan antar sultan lokal dan serangan dari para bajak laut serta raja-raja dari Madagaskar.
Pada tahun 1841, seorang sultan yang sedang terdesak bernama Andreasoli mengambil keputusan besar. Ia menjual dan menyerahkan kedaulatan Pulau Mayotte kepada kerajaan Prancis dengan imbalan perlindungan militer dan sejumlah uang. Sejak momen inilah, bendera Prancis resmi berkibar di Mayotte, menjadikannya wilayah bersaudara tertua di Kepulauan Komoro di bawah kendali Prancis. Titik balik sejarah modern Mayotte terjadi pada dekade 1970-an. Pada tahun 1974, Prancis menggelar referendum atau pemungutan suara di seluruh Kepulauan Komoro untuk menentukan apakah mereka ingin merdeka atau tetap ikut Prancis. Hasilnya sangat mengejutkan dan memicu perpecahan politik. 3 pulau tetangga yaitu Grande Comore, Anjouan, dan Moheli memilih sepakat untuk merdeka penuh dan membentuk negara baru bernama Uni Komoro. Namun masyarakat Mayotte mengambil jalan yang berbeda. Melalui pemungutan suara tersebut, mayoritas mutlak penduduk Mayotte memilih untuk menolak kemerdekaan dan menegaskan bahwa mereka ingin tetap berada di bawah naungan Republik Prancis. Mengapa orang Mayotte memilih bertahan dengan Prancis? Alasan utamanya adalah faktor keamanan dan jaminan kesejahteraan ekonomi. Penduduk Mayotte khawatir jika mereka bergabung dengan negara Komoro yang baru, pulau mereka yang kecil akan dikesampingkan dan didominasi oleh pulau-pulau yang lebih besar. Prancis menghormati keputusan tersebut. Meskipun langkah ini mendapat protes keras dari negara Uni Komoro yang mengklaim bahwa secara geografis Mayotte adalah bagian sah dari wilayah mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sempat mengeluarkan resolusi yang mendukung klaim Komoro, namun Prancis mengabaikannya berdasarkan prinsip hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Mayotte. Perjuangan politik rakyat Mayotte untuk menjadi bagian penuh dari Prancis akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 31 Maret 2011, ketika pulau ini resmi diangkat statusnya menjadi Departemen Seberang Laut Prancis yang ke-101. Meskipun secara hukum Mayotte adalah wilayah Prancis, kehidupan sehari-hari di pulau ini menyajikan pemandangan yang sangat kontras dengan kota Paris. Dari segi populasi, data menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Jumlah penduduk Mayotte diperkirakan telah melampaui angka 320.000 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 850 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat Mayotte didominasi oleh etnis Mahoran yang merupakan keturunan campuran Afrika dan Arab. Uniknya, meskipun bahasa resmi yang digunakan di sekolah, kantor pemerintahan dan media massa adalah bahasa Prancis, sebagian besar penduduk dalam kehidupan sehari-hari justru berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Bahasa ibu yang paling banyak dituturkan adalah Simaure, sebuah dialek lokal yang berakar dari bahasa Komoro dan memiliki kedekatan dengan bahasa Swahili di Afrika Timur. Selain itu, di beberapa desa pesisir terdapat pula komunitas yang berbicara bahasa Kibusi, sebuah dialek barat yang berasal dari bahasa Madagaskar. Sisi unik lain dari Mayotte terletak pada kehidupan religiusnya. Jika daratan Prancis umumnya sekuler atau berlatar belakang Kristen, sekitar 97% penduduk Mayotte adalah penganut agama Islam Sunni. Nilai-nilai Islam meresap kuat ke dalam budaya lokal, adat istiadat, dan hukum keluarga. Sebelum statusnya berubah menjadi departemen penuh pada tahun 2011, hukum adat Islam yang dipimpin oleh para ulama setempat bahkan sempat diakui dalam menyelesaikan sengketa sipil seperti pernikahan dan warisan. Namun, demi menyelaraskan diri dengan konstitusi Prancis, sistem hukum adat tersebut kini telah disesuaikan agar sejalan dengan hukum sekuler Prancis. Tantangan sosial terbesar yang dihadapi Mayotte saat ini adalah masalah keamanan dan imigrasi ilegal. Karena Mayotte berstatus sebagai wilayah Prancis, standar hidup, fasilitas kesehatan, dan bantuan sosial di pulau ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara tetangganya Uni Komoro yang didera kemiskinan dan ketidakstabilan politik.
Hal ini memicu gelombang imigrasi ilegal berskala besar. Setiap malam, ratusan imigran gelap dari pulau-pulau tetangga bertaruh nyawa menyeberangi laut menggunakan perahu kayu kecil tradisional yang disebut kuasa-kuasa demi mencapai pantai mayat. Akibatnya lebih dari separuh populasi mayat saat ini diperkirakan adalah imigran dan banyak di antaranya tidak memiliki dokumen resmi. Tekanan demografis ini memicu munculnya permukiman kumuh dari papan dan seng di pinggiran kota, serta meningkatkan beban pada sistem sekolah dan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah Prancis. Jika dilihat secara struktural, perekonomian mayat belum bisa mandiri penuh dan masih sangat bergantung pada suntikan dana serta subsidi dari pemerintah pusat di Paris. Sektor penggerak ekonomi terbesar di mayat bukanlah pabrik atau industri berat, melainkan sektor jasa, khususnya administrasi publik. Sebagian besar lapangan pekerjaan formal diisi oleh para pegawai negeri, guru, tenaga medis, dan pekerja konstruksi yang proyek-proyeknya didanai oleh anggaran belanja negara Prancis dan Uni Eropa. Kehadiran dana bantuan ini membuat produk domestik bruto per kapita mayat jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara di sekitarnya di Afrika Timur, meskipun masih menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah departemen Prancis lainnya di Eropa. Di luar sektor pemerintahan, mayoritas penduduk pedesaan masih mengandalkan sektor pertanian tradisional dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau subsisten. Lahan pertanian di dataran tengah pulau menghasilkan singkong, pisang, jagung, dan kelapa yang menjadi makanan pokok warga. Meskipun demikian, mayat memiliki beberapa komoditas ekspor unggulan yang bernilai tinggi dan sangat dihargai di pasar internasional. Salah satu produk kebanggaan pulau ini adalah esens minyak dari bunga ylang-ylang atau kenanga tropis. Minyak esensial hasil sulingan dari mayat dikenal memiliki kualitas terbaik di dunia dan menjadi bahan baku utama bagi industri parfum mewah di Prancis. Selain ylang-ylang, komoditas ekspor tradisional lainnya yang bernilai ekonomi adalah vanili, kayu manis, kopi, serta hasil budidaya ikan laut yang dikelola secara modern di area Laguna. Sektor pariwisata sebenarnya menyimpan potensi luar biasa yang belum digali sepenuhnya. Keindahan Laguna yang jernih, keanekaragaman terumbu karang yang utuh, serta jalur pendakian hijau di pegunungan Grande Terre adalah modal besar untuk menarik wisatawan mancanegara. Namun, pertumbuhan sektor pariwisata ini masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur perhotelan, akses penerbangan yang relatif mahal, serta bayang-bayang masalah sosial akibat isu imigrasi ilegal yang seringkali memicu ketegangan di area publik. Mayat adalah sebuah anomali yang indah sekaligus rumit. Pulau ini berhasil memadukan dua dunia yang sangat berbeda, hukum administrasi modern Eropa yang sekuler dan tradisi keislaman Afrika Arab yang kental dan penuh kehangatan. Melalui pilihan politiknya di masa lalu, rakyat mayat telah memilih jalan hidup mereka untuk tetap setia di bawah naungan menara hukum Prancis. Bagi orang awam, memahami mayat membuka mata kita bahwa batas-batas sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh kedekatan jejak geografis di peta, melainkan oleh ikatan sejarah dan keinginan bersama dari rakyatnya. Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi, mayat tetap berdiri kokoh sebagai permata tropis Prancis yang menawarkan eksotisme alam dan kekayaan budaya tiada tara di barat daya Samudra Hindia.